Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ke materi nilai perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi part 1. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat kembali mengenai kuadran dari sebuah sudut pada koordinat kartesius. Nah, di sini ada soal apabila theta itu terletak di kuadran 1, maka tentukan letak dari masing-masing sudut berikut. Untuk yang A, pi dikurangi theta. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pi itu ada nilainya ya. Kalau kita ubah ke dalam ukuran sudut, maka pi itu nilainya adalah 180 derajat. Sehingga untuk soal A, kalau ada pi dikurangi theta, maka dia artinya kan sama aja dengan 180 derajat dikurangi theta. 180 derajat kan berarti ada di sini. Dikurangi theta. Nah, dikurangi theta artinya kan min theta. Jadi, kira-kira seperti ini. Ini besarnya adalah theta. Sehingga dari X positif ke garis ini, itu besar sudutnya adalah 180 min theta. Atau pi min theta. Untuk soal A, dia sudutnya terletak di kuadran 2. Ini ya, ini kan letaknya di kuadran 2. Kemudian untuk yang B, pi ditambah theta berarti 180 derajat ditambah theta. Nah, 180 derajat kan di sini. Kemudian ditambah theta. Misal ini adalah theta. Sehingga akan berada di sini sudutnya. Sehingga dari sumbu X positif ke garis tadi itu besarnya adalah 180 derajat ditambah theta. Nah, sehingga sudut tersebut berada di kuadran 3 ya, ini kan 1, 2, 3. Kemudian soal C, min theta. Min theta, sudut negatif. Sudut negatif berarti dia dari sumbu X positif kita putar searah jarum jam sebesar theta. Nah, ini ya. Berarti sudut tersebut berada di kuadran 4. Kemudian yang terakhir 2pi dikurangi theta. 2pi berarti 2 dikali 180 derajat dikurangi theta. Atau 360 derajat dikurangi theta. 360 derajat kan berada di sini ya. Nah, kita kurangkan dengan theta. Berarti dia juga berada di kuadran 4. Nah, dari soal C dan D bisa kita simpulkan bahwa negatif theta itu nilainya sama dengan 2pi min theta. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, sekarang mencari nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Tetapi di sini kita membahas untuk kuadran 1 terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita tahu bahwa kuadran 1 itu adalah sudut yang letaknya berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi semisal ini ada sebuah ilustrasi dengan koordinatnya adalah A, B. Nah, berarti ini di sini ini kan panjangnya adalah A ya. Sedangkan dari sini maksudnya, dari sini sampai sini ini kan panjangnya adalah A. Kemudian dari sini sampai sini panjangnya adalah B. Semuanya bernilai positif. Nah, lalu yang sisi miringnya ini kita ibaratkan R ya. Nah, R-nya di sini adalah panjang sisi miring dari segitiga siku-siku yang terbentuk dari gambar garis tersebut. Nah, sekarang kita isi data berikut. Sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan juga bagaimana cara menentukan perbandingan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen menggunakan ya itu ya, sin, demi, kosami, tan, desa. Nah, sin theta itu kan berarti depan per miring. Sudutnya ini ya. Ini adalah sudut tetanya. Depan sudut theta itu kan B. B positif berarti B positif per miringnya adalah R. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa semuanya bernilai positif. Sehingga untuk nilai sin theta pada kuadran 1 itu nilainya pasti positif. Nah, sekarang cos theta, cos sa per mi. Sampingnya sudut theta itu adalah A positif.
Kemudian miringnya itu masih R. Jadi kalau kita tinjau dari tandanya saja, untuk A-nya tadi kan positif, R-nya pun juga positif. Positif per positif itu positif. Sehingga nilai cos theta pada kuadran 1 itu positif. Kemudian tangen, tan de sa. Depan dari sudut theta adalah B positif. Terus sampingnya adalah A positif. Nah, ini tinjau tandanya, berarti kan positif per positif. Hasilnya juga positif. Jadi untuk tan theta di kuadran 1 itu juga bernilai positif. Lalu untuk kosekan theta, kosekan adalah kebalikan dari sin. Kalau sin adalah B per R, berarti kosekan adalah R per B. B-nya juga positif ya. Tandanya berarti positif per positif, hasilnya juga positif. Sekan kebalikan dari kosekan. Kalau kosekan A per R, berarti sekannya adalah R per A. Sehingga tandanya adalah plus per plus sama dengan plus. Jadi untuk nilai sekan theta pada kuadran 1 juga positif. Kotangen kebalikan dari tan. Kalau tan itu B per A, berarti kotangen adalah A per B. Tandanya kan berarti positif per positif, maka hasilnya juga positif. Sehingga semua nilai trigonometri pada kuadran 1 itu semua bertanda positif, seperti itu. Nah, kita lanjut ke sudut-sudut atau nilai perbandingan trigonometri pada kuadran kedua. Kuadran kedua itu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini adalah ilustrasinya. Jadi ini sama ya, koordinatnya adalah A, B, sehingga ini kan panjangnya A. Tetapi A-nya itu berada di sumbu X yang negatif. Kemudian dari sini ke sini ini B. Dan tandanya positif karena B-nya berada di sumbu Y positif. Sisi miring kita simbolkan dengan R ya, sama. Sudutnya adalah ini ya, sudut theta. Nah, ditarik dari sumbu X positif. Sekarang kita isi sin. Depan dari sudutnya ini B positif per R. Depan per miring. Jadi semua tandanya positif per positif, hasilnya adalah positif. Kemudian untuk cos itu kan samping ya, sampingnya adalah A, tetapi A-nya bertanda negatif. Per miringnya adalah R. Jadi negatif per positif, hasilnya adalah negatif. Nah, jadi untuk nilai cos theta pada kuadran 2 itu tandanya adalah negatif, sedangkan untuk sin tadi adalah positif. Kemudian tan, depan per samping, depannya adalah B positif, sampingnya adalah A negatif. Jadi kita dapatkan positif per negatif sama dengan negatif. Kemudian kosekan, kebalikannya dari sin, jadi R per B positif ya. Berarti positif per positif, hasilnya sama dengan positif. Sekan, kebalikannya dari cos, jadi R per A negatif. Jadi positif per negatif, hasilnya sama dengan negatif. Kemudian kotangen adalah kebalikannya dari tan, jadi A negatif per B positif. Jadi negatif per positif, hasilnya adalah negatif. Jadi untuk kuadran kedua, yang bernilai positif itu hanya sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Seperti itu. Kemudian untuk kuadran ketiga sama ya, seperti ini. Jadi ini kalau koordinatnya A, B, berarti di sini ini adalah panjangnya A yang negatif ya, karena dia berada di sumbu X negatif. Kemudian ini adalah B. B negatif juga karena berada di sumbu Y negatif. Kemudian sudutnya dari sini. Nah, ini adalah tetanya. Sekarang kita isi seperti tadi. Sin theta, depan per miring, depannya adalah B negatif. Oh ya, ini miringnya R ya. Miringnya adalah R, jadi negatif per positif, hasilnya sama dengan negatif. Untuk cos sa per mi, sa-nya adalah A negatif per miringnya adalah R. Jadi negatif per positif, hasilnya sama dengan negatif lagi. Tan depan per samping, depannya adalah B negatif, per sampingnya adalah A negatif. Jadi negatif per negatif sama dengan positif. Kosekan kebalikannya sin berarti R per B negatif. Berarti positif per negatif, hasilnya sama dengan negatif. Sekan kebalikannya cos berarti R per A negatif. Sehingga kita punya positif per negatif, hasilnya negatif. Kotangan kebalikannya tan berarti A negatif per B negatif.
berarti negatif per negatif sama dengan positif. Nah, jadi pada kuadran 3 yang bernilai positif itu hanya tan dan kebalikannya, yaitu kotangan. Seperti itu. Terakhir untuk nilai perbandingan trigonometri pada kuadran keempat atau berada di range sudut 270 derajat sampai 360 derajat, atau bisa juga kita simbolkan dengan negatif theta. Kalau negatif theta kan berarti dihitungnya dari sini. Kalau yang kita maksud yang 270 sampai 360 itu berarti ini. Ini adalah tetanya. Kalau ini A, B berarti di sini dari sini sampai sini ini panjangnya adalah A positif ya. Kemudian dari sini sampai sini itu B negatif. Ini R. Kita isi lagi. Sin depan per miring, depannya adalah B negatif. Miringnya R. Berarti negatif per positif, hasilnya sama dengan negatif. Cos samping per miring, sampingnya adalah A, positif, miringnya R. Berarti positif per positif sama dengan positif. Tangen adalah depan per samping, depannya adalah B negatif, sampingnya A positif. Berarti negatif per positif, hasilnya sama dengan negatif. Kosekan kebalikannya sin berarti R per B negatif, sama dengan positif per negatif, hasilnya negatif. Sekan kebalikannya kosekan yaitu R per A positif sama dengan positif per positif, hasilnya sama dengan positif. Kotangan kebalikannya tan berarti A positif per B negatif sama dengan positif per negatif, hasilnya negatif. Sehingga pada kuadran keempat perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah cos dan kebalikannya, sekan, seperti itu. Jadi berdasarkan keempat hasil yang sudah kita kerjakan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada kuadran 1, nilai-nilai perbandingan trigonometri yang bernilai positif itu adalah semuanya ya, baik sin, cos, tangen maupun kebalikannya, atau bisa kita simbolkan dengan semua positif. Semua itu termasuk ini sin, kemudian ada cos, kemudian tan, kemudian ada kosekan, kemudian ada sekan, dan kotangen. Kemudian pada kuadran kedua yang bernilai positif itu tadi hanya sin dan kebalikannya, sin dan kosekan. Itu positif. Nah, selain itu bernilai negatif, berarti cos, tangen, sekan, dan kotangen itu semuanya bernilai negatif. Pada kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tan dan kotangen. Selain itu semua bernilai negatif. Dan pada kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan. Selain itu bernilai negatif. Nah, cara ngapalinya bagaimana? Kita buat kalimat saja. Jadi gini kalimatnya. Semua sindikat tangannya kosong. Seperti itu. Semua itu berarti yang semuanya ini ya. Sindikat itu adalah sin, tangannya itu adalah tan, kosong itu adalah cos. Hafalannya gitu. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, itu urut dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nilai perbandingan untuk sudut berelasi. Yang pertama, sudut-sudut berelasi di kuadran 1. Jadi pada video ini hanya akan saya sampaikan untuk sudut-sudut yang berelasi di kuadran 1 dan 2 saja. Untuk seterusnya, untuk selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Nah, sudut-sudut yang berelasi di kuadran 1, jadi misal kita punya sudut A-nya bernilai theta, maka sudut yang berelasi di kuadran 1 itu bisa kita nyatakan sebagai 90 derajat dikurangi theta atau 360 derajat dikurangi theta. Jadi kalau sudut yang berada di kuadran 1 itu kan sudah pasti sudut theta ya. Kemudian 90 derajat dikurangi theta, nah 90 derajat dikurangi theta, nah dia kan masih tetap berada di kuadran 1. Kemudian 360 derajat ditambah theta, 360 derajat kan berarti satu putaran. Kemudian ditambah theta, nah akhirnya dia juga berada di kuadran 1. Ingat ya, theta itu adalah sudut yang berada di kuadran 1.
Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu untuk relasi theta dengan sudutnya berada di 90 derajat dikurangi theta. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah sudut theta. Ini adalah sebuah garis O, P, dengan P-nya koordinatnya A, B. Kemudian antara sumbu X positif dengan garis OP itu terbentuk sudut theta. Nah, jadi kan kita tahu bahwa dari sini sampai sini ini panjangnya adalah A. Kemudian dari sini sampai sini panjangnya adalah B. Sisi miringnya adalah R. Nah, kemudian ada garis lain yang merupakan pencerminan dari garis OP. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, sehingga terbentuk P aksen. Nah, pencerminannya adalah garis Y sama dengan X, jadi yang semula koordinatnya A, B, terbalik menjadi B, A. Karena dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini sudutnya berapa? Nah, kalau ini sudutnya adalah min theta, berarti kan dari sini sampai sini, ini sudutnya adalah 90 derajat dikurangi theta. Ya kan? Nah, kita tarik garis ini. Sehingga terbentuk segitiga. Oke, jadi dari segitiga tersebut, dengan sudut pandangnya adalah sudut 90 derajat dikurangi theta, berarti ini kan panjangnya adalah A ya. Jadi dari sini sampai sini, ini panjangnya adalah A. Kemudian dari sini sampai sini, ini panjangnya adalah B untuk garis yang kedua. Nah, sekarang kita fokus ke garis yang pertama dulu atau garis OPX ya. Ini adalah XOPX untuk mengisi tabel ini untuk PA, B dan sudut theta. Dan sudutnya adalah sudut theta. Sin itu tadi adalah rumusnya depan per miring. Jadi gambar tersebut sudutnya adalah theta ini, depannya adalah B, miringnya adalah R. Berarti sin theta adalah B per R. Kemudian cosnya samping per miring, sampingnya adalah A, miringnya adalah R, berarti A per R. Tanya depan per samping, depannya B, sampingnya A, berarti B per A. Kemudian kosekan kebalikannya sin, jadi R per B, ini sekan kebalikannya cos, berarti R per A. Kotangan kebalikannya dari tan, berarti A per B. Nah, sekarang kita fokus ke gambar yang kedua atau segitiga OP aksen Y. Yaitu sudutnya adalah 90 derajat dikurangi theta. Maka nilai dari sin 90 derajat dikurangi theta berarti depannya kan A. Miringnya adalah R, ini R ya. Sehingga didapatkan sin 90 derajat dikurangi theta itu A per R. Bagaimana dengan cosnya? Cosnya adalah sampingnya adalah B. Miringnya adalah R, berarti B per R. Tangan depan per samping berarti A per B. Ingat di sini tanda untuk A dan B masing-masing bernilai positif semua ya. Karena berada di sumbu X positif dan Y positif. Kemudian kosekan kebalikannya sin yaitu R per A. Sekan kebalikannya cos berarti R per B. Dan kotangan kebalikannya tangan berarti B per A. Sekarang dari tabel berikut kita buat kesimpulan ya. Kita dapatkan kesimpulan relasi theta dengan 90 derajat dikurangi theta. Jadi sin 90 derajat dikurangi theta atau ini kan tadi kita dapatkan perbandingannya adalah A per R. Kita hubungkan dengan tabel yang paling kiri ini. Jadi A per R, perbandingan A per R itu kan dia adalah perbandingan dari cos theta. Jadi kesimpulannya nilai dari sin 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan nilai dari cos theta. Seperti itu. Nah, sedangkan cos 90 derajat dikurangi theta itu kan B per R. B per R itu sama dengan, nah ini ya, sin theta. Selanjutnya tan 90 derajat dikurangi theta sama dengan A per B. A per B itu sama dengan ini, kotangan theta. Nah, kosekan itu R per A itu adalah sekan theta. Kemudian sekan 90 derajat dikurangi theta itu R per B. R per B itu sama dengan kosekan theta. Kemudian kotangan 90 derajat dikurangi theta itu B per A. B per A itu sama dengan tan
theta. Nah, seperti itu kesimpulannya. Kalau kita memakai sudut pandang 90 derajat dikurangi alfa, maka yang semula sin jadi cos jadi sin, tangen jadi kotangen, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti akan terlihat bedanya kalau kita pakai sudut pandang yang 360 atau 180. Oke, tetapi sebelumnya kita coba mengerjakan contoh berikut. Tentukan nilai yang setara dengan sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tangen 30 derajat. Yang pertama terlebih dahulu, sin 30 derajat. Kita lihat pada tabel yang tadi sudah kita simpulkan. Sin 30 derajat itu kan senilai dengan sin, kita pakai sudut pandang 90 derajat dikurangi ya, karena 30 derajat itu kan berada di kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu kan sudut relasinya adalah 90 derajat min. Kita cari 90 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 30 derajat. 30 derajat itu didapatkan dari 90 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi ini adalah tetanya. Sin 90 derajat min theta itu kan sama dengan cos theta. Jadi ini bisa kita ubah menjadi cos theta. Tetanya adalah 60 derajat. Di mana nilai dari cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Seperti itu. Dari situ kan kita juga tahu bahwa nilai dari sin 30 derajat itu juga setengah. Kemudian yang kedua, cos 30. Cos 30 derajat itu kan nilainya adalah setengah akar 3 ya. Coba kita bandingkan dengan kalau kita mencari menggunakan relasi theta dengan 90 derajat dikurangi theta. Jadi cos 30 derajat itu adalah cos 90 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 30. Ya 60 ya. Nah 60-nya ini kan sebagai theta. Jadi cos 90 derajat dikurangi theta itu kan senilai dengan sin theta. Nah tetanya adalah 60 derajat. Seperti itu. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Nah kan sama. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tan 30. Tan 30 itu nilainya adalah sepertiga akar 3 ya. Coba kita buktikan. Tan 30 senilai dengan tan 90 derajat dikurangi 60 derajat, di mana 60 derajat ini adalah tetanya. Sehingga tan 90 derajat dikurangi theta itu senilai dengan kotangen. Kotangen dari 60 derajat. Nah, kalau kita lihat dari tabel trigonometri yang sudah kita kerjakan pada video sebelumnya, nilai dari kotangen 60 itu kan sama dengan sepertiga akar 3. Nah, sama kan? Seperti ini cara mengerjakan materi perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Oke, sekarang kita lanjut ke relasi theta dengan 360 derajat ditambah theta. Berarti kalau ini kita punya besar sudutnya adalah theta, jadi 360 derajat ditambah theta itu adalah satu putaran penuh gini. Terus kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah 360 derajat ditambah theta. Seperti yang sudah kita ketahui, akhirnya terbentuk sebuah segitiga OPX. Dengan P, koordinatnya adalah A, B. Jadi kita tahu dari sini ke sini panjangnya adalah A, kemudian dari sini ke sini panjangnya adalah B. Ini R. Semuanya bernilai positif ya. Kita isi tabel berikut. Untuk PA, B dan sudutnya theta. Oh, jadi ini PA, B ini berimpit dengan P aksen ya. A, B. Oh ya, ini A, B ya, bukan B, A. A, B. Kita isi untuk sin theta itu adalah depan per miring B per R. Cos samping per miring berarti A per R. Tangen depan per samping berarti B per A. Kosekan kebalikannya sin R per B, sekan itu R per A, dan kotangen A per B. Nah, sekarang untuk sin 360 derajat ditambah theta kan gambarnya sama. Berarti untuk sin 360 derajat ditambah theta pun perbandingannya juga depan per miring. Depan per miring yaitu B per R. Yang ini juga sama A per R, ini juga sama B per A. Kosekannya juga R per B, sekannya R per A, kotangennya A per B. Nah, dari situ bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa
sin 360 derajat ditambah theta, ini kan B per R. B per R itu sama dengan sin theta. Berarti ini kita bisa tulis sin theta. Untuk cos juga sama cos ya, tangen juga sama tangen. Kosekan juga sama kosekan. Sekan kan R per A. R per A juga sama dengan sekan theta. Kemudian kotangen 360 derajat ditambah theta itu kan A per B. A per B sama dengan kotangen theta. Nah, jadi tidak ada yang berubah ya. Kalau kita memakai sudut pandang sumbu X itu kan ada 0 derajat, 360 derajat, dan 180 derajat. Kalau kita pakai sudut pandangnya adalah sumbu X, maka trigonometrinya tidak berubah. Jadi kalau sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tangen tetap jadi tangen. Berbeda kalau kita tadi pakai sudut pandang sumbu Y. Sumbu Y kan ada 90 derajat dan 270 derajat. Nanti akan terjadi perubahan. Yang semula sin nanti jadi cos, kemudian cos jadi sin, dan sebagainya. Tapi untuk hasilnya sama kalau kita mau menggunakan kedua cara tersebut. Oke. Contoh soal, tentukan nilai yang setara dengan cos 390 derajat, sin 450 derajat, dan sekan 420 derajat. Sama, kita gunakan tabel yang sudah kita temukan tadi. Untuk yang pertama, cos 390 derajat. Itu kan sama dengan cos, kita pakai ini ya, sudut pandang 360 plus. Berarti kan 360 derajat ditambah berapa biar 390? Ditambah 30 derajat, dimana 30-nya ini adalah theta. Sehingga cos 360 derajat ditambah theta itu kan tetap cos ya. Tetap cos trigonometrinya. Cos theta, tetanya adalah 30 derajat. Nah, cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sin 450 derajat itu sama dengan sin 360 derajat ditambah berapa biar hasilnya 450 derajat, 90 derajat. Berarti kalau sin pun juga tetap ya. Sin di sini tetap jadi sin. 90 itu adalah tetanya, berarti kita mencari nilai dari sin 90 derajat itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah sekan 420 derajat. Berarti sekan 360 derajat ditambah 60. Nah, 60 ini adalah tetanya. Berarti kita mencari nilai dari sekan 60 derajat. Sekan itu kebalikannya dari cos. Cos 60 itu sama dengan setengah, berarti sekannya adalah kebalikannya setengah. 1/2 itu 2. Seperti itu. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke nilai perbandingan untuk sudut berelasi di kuadran 2. Jadi di sini sudut yang berelasi di kuadran 2 itu ada, kuadran 2 kan di sini. Berarti ada 90 ditambah theta atau 180 dikurangi theta. Nah, perhatikan gambar berikut, ini adalah sudut yang berada di kuadran 1, di mana P-nya adalah A, B ya. Ini adalah sudut theta. Terus ini panjangnya adalah A positif, ini adalah B positif, dan miringnya adalah R. Kemudian, sekarang yang 90 derajat ditambah theta. 90 derajat ditambah theta. Ini adalah 90 derajat ditambah theta. Nah, di sini berarti 90 derajat tambah theta. Di P. Ini kita pakai transformasi perputaran sebesar 90 derajat. Jadi kalau semula titiknya berada di A, B, diputar 90 derajat. Jadi ini dari sini sampai sini ini kan 90 derajat ya. Atau siku-siku, saya beri tanda siku-siku saja. Nah, jadi bayangannya ada di P aksen min B, A. Itu. Jadi ini adalah B negatif, kemudian ini adalah A positif. Seperti itu. Oke, sekarang kita isi tabel berikut. Untuk PA, B dan sudutnya theta, maka nilai dari sin tetanya itu adalah sin itu B per R. Cosnya adalah A per R. Positif ya. Kemudian tannya adalah depan per samping B per A. Kosekannya kebalikannya sin R per B, ini R per A, ini A per B.
Nah, sekarang untuk P aksen, B, A dan sudut relasinya 90 derajat ditambah theta, maka untuk sin dari 90 derajat ditambah theta itu akan bernilai depan per miring. Depannya adalah A positif, per miringnya adalah R. Kemudian cosnya adalah samping per miring. Sampingnya adalah B negatif, berarti kan min B per R. Kemudian tannya depan per samping, depannya A, sampingnya B. Berarti A per min B atau min A per B. Kemudian kosekannya kebalikannya itu R per A, ini adalah min R per B, ini min B per A. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa untuk sin 90 plus theta itu kan A per R. A per R itu sama dengan cos theta. Kemudian cos 90 derajat ditambah theta itu kan min B per R. B per R dimiliki oleh sin, karena ini ada negatifnya berarti kita tambahi min sin theta, seperti itu. Kemudian untuk tan 90 plus theta itu kan min A per B. A per B-nya dimiliki oleh kotangen theta. Tetapi di sini ada negatif, kita tambahin negatif kotangen theta. Untuk kosekan itu R per A. R per A dimiliki oleh sekan theta. Sekan 90 plus theta itu min R per B. R per B itu kosekan tetapi ada negatifnya. Kemudian kotangen min B per A. Min B per A itu tan theta tetapi ada negatifnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke sudut-sudut berelasi di kuadran 2. Untuk sudut relasinya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Jadi untuk gambar yang pertama, misal ini adalah theta. Theta adalah sudut yang terbentuk dari sumbu X positif ke ruas garis OP yang berkoordinat A, B. Berarti kan ini panjangnya adalah A positif. Ini panjangnya adalah B positif juga. Ini R. Nah, untuk gambar yang kedua, ini adalah min theta sudutnya. Ditinjau dari sumbu X negatif. Maka dari sini sampai sini, ini besar sudutnya kan 180 dikurangi theta. Gitu. Membentuk ruas garis OP aksen yang cerminnya berarti kan sumbu Y ya. Cerminnya sumbu Y, maka kalau titik awalnya adalah A, B, bayangannya adalah menjadi min A, B. Jadi di sini panjangnya adalah min A atau A negatif, kemudian di sini adalah B positif. Ini R. Nah, sekarang kita isi tabelnya. Relasi theta dengan sudut 180 derajat dikurangi theta. Untuk gambar yang pertama dulu, untuk PA, B dan sudut theta, maka sinnya masih sama ya, B per R, cosnya adalah A per R, dan tangannya adalah B per A. Kosekannya R per B, sekannya R per A, dan kotangannya A per B. Nah, sekarang kita isi untuk yang P aksen. Ini min A, B ya. Min A, B. Dengan sudut 180 derajat dikurangi theta. Sin 180 derajat dikurangi theta adalah B positif per R. Berarti B per R. Kemudian cosnya A negatif per R. Berarti min A per R ya. Tangannya depan per miring. B per A berarti min B per A. Kosekannya kebalikannya R per B, kemudian ini jadi min R per A, ini jadi min A per B. Nah, sekarang kita isi kesimpulannya. Jadi kalau sin 180 derajat min theta itu kan B per R sama dengan sin theta. Kemudian cos 180 derajat min theta itu min A per R. A per R-nya adalah cos theta, karena negatif menjadi min cos theta. Kemudian untuk tangan kan min B per A, sama dengan tan, tapi negatif menjadi min tan theta. Kosekannya R per B itu sama dengan kosekan, tetap kosekan theta. Sekannya min R per A itu sama dengan sekan theta tapi negatif. Kemudian kotangannya juga sama dengan tan kotangan tetapi negatif. Nah, seperti itu. Sekarang kita selesaikan soal berikut. Tentukan nilai dari cos 150 dengan dua tinjauan relasi pada kuadran kedua, kemudian bandingkan apakah hasilnya sama. Berarti untuk yang pertama,
kita gunakan relasi 90 derajat plus theta ya, karena 150 ini kan berada di kuadran 2. Nah, berarti cos 150 derajat itu kan sama dengan cos 90 derajat ditambah dengan berapa supaya hasilnya 150? Ditambah dengan 60 derajat. Nah, 60-nya ini sebagai theta, sehingga kita dapatkan cos dengan sudut relasi 90 plus theta itu berubah menjadi sin ya. Cos itu jadi sin tetapi negatif, berarti jadi min sin, tetanya adalah 60 derajat. Nah, min sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3, sehingga kita dapatkan nilai dari cos 150 itu sama dengan min setengah akar 3. Sekarang untuk cara yang kedua, kita pakai tinjauan sudut relasi 180 derajat dikurangi theta. Berarti cos 150 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi 30 derajat ya, supaya hasilnya 150. Untuk cos dengan sudut relasi 180 itu kan tetap bernilai cos. Tetapi pada kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin. Selain itu sin dan kosekan ya, selain itu bernilai negatif. Nah, karena di sini cos pada kuadran 2 itu kan nilainya negatif. Seperti itu. Cos 30 derajat. Maka hasilnya sama dengan negatif cos 30 itu setengah akar 3. Hasilnya sama kan? Nah, seperti itu caranya. Untuk contoh yang kedua, jika cos theta sama dengan min 3/5, untuk tetanya berada di antara 0 derajat sampai pi. Pi-nya 180 derajat. Berarti karena di sini cos nilainya negatif, sehingga tetanya ini berada di kuadran 2. Nah, untuk mencari nilai sin dan tan, kita abaikan dulu negatifnya. Nah, untuk mencari nilai sin dan tan, jika diketahui salah satu nilai perbandingan trigonometrinya, kita bisa cari menggunakan segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini adalah sudut tetanya, cos theta itu kan rumusnya samping per miring. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Samping tetanya 3, miringnya 5. Nah, kita berarti harus tahu sisi ini panjangnya berapa. Kita cari menggunakan Pitagoras. Jadi misal ini A, B, C, berarti kita mencari nilai dari CB kuadrat. CB kuadrat didapatkan dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC-nya adalah 5 kuadrat dikurangi AB kuadrat itu 3 kuadrat. Sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Sehingga CB-nya itu sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Berarti ini nilainya adalah 4. Nah, sehingga kita bisa nyari nilai dari sin theta. Sin theta itu kan rumusnya depan per miring. Berarti depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Pada kuadran 2. Kuadran 2 nilai sinnya adalah positif. Sinnya adalah positif. Jadi hasilnya ya sudah 4/5. Kemudian untuk yang B, nilai dari tan theta, tan itu kan desa, depan per samping. Depannya adalah 4, sampingnya adalah 3. Tetapi pada kuadran 2, nah kuadran 2, tangennya itu bernilai negatif. Jadi hasil akhirnya adalah min 4/3. Seperti itu. Ya, sekian pembahasan untuk materi nilai perbandingan pada sudut berelasi di kuadran 1 dan 2. Untuk kuadran 3, 4, dan sudut batas akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.